Bagaimana mungkin kita bisa menunjukkan kecintaan kita yang begitu besar kepada seseorang kalau kita tidak bisa membayangkan fisik orang tersebut? Supaya tambah cinta, kita pengen lihat seperti apa. Bayangkan foto Rasulullah, bayangkan gambar Rasulullah itu dalam benak kita, dalam otak kita, dalam hati kita. Tapi tidak boleh digambar. Mengapa tidak boleh digambar? Karena takut salah. Rasulullah itu lahir batinnya sempurna. Bukan akhlaknya saja yang sangat mulia, bukan perilakunya saja yang sangat baik, tetapi fisiknya juga sangat sempurna. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Apa yang kita harapkan di tubuh kita ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah itu badannya tinggi. Ya, tidak pendek. Kalau pendek itu kekurangan, makanya Rasulullah tidak pendek. Tapi juga Rasulullah tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya kita nyinggung uang, ada tinggi uang 2,5 meter. Ay, alangkah tingginya uang ini. Bukan kelihatan bagus, malah kelihatan jelek. Yang bagus itu misalnya 180, 200, 190. Kalau 2 meter itu lah, tinggian nian uang ini. Sudah ada lemak di jinguk. Tapi Rasulullah sedang-sedang. Fisiknya juga sedang. Dada dan perutnya datar. Bukan bapak-bapak zaman sekarang. Semakin lama semakin melakukan kemajuan perutnya. Ya, nah itu. Rasulullah SAW hidungnya mancung, kulitnya berwarna putih, bersinar. Bahkan di sebuah riwayat, saking terangnya sinar yang muncul dari Rasulullah SAW, sampai kalau beliau di bawah matahari, dak kate bayangannya. Masya Allah, ini bukan pendekar tanpa bayangan. Ini benar-benar aduh. Ini Rasulullah SAW itu tanpa bayangan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kenapa? Karena cahaya yang keluar dari Rasulullah SAW mampu mengalahkan cahaya yang datang kepada tubuh beliau. Kita melihat bayangan ini karena benda itu tidak memiliki bayangan atau bayangannya kalah dengan bayangan matahari. Makanya keluar bayangan. Ini lampu, ada sinarnya. Tapi kalau kita letakkan di tengah-tengah lapangan siang-siang, lampu ini malah mengeluarkan bayangan karena kalah dengan sinar matahari. Rasulullah SAW tidak ada bayangannya. Ini bukan hantu pula, jangan-jangan hantu, bukan, manusia. Tapi Rasulullah SAW. Makanya ini kita perlu, kita belajar sejarahnya, belajar tentang perilaku sehari-harinya, seperti apa beliau kalau makan, seperti apa kalau beliau sedang duduk, sedang berbicara kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada anaknya, bagaimana beliau kepada cucu-cucunya. Rasulullah SAW main kambing-kambingan dengan cucunya. Rasulullah merangkak, dinaiki oleh Sayyidina Hasan dan Husain, didorong-dorong seperti itu. Nah, yang kakek-kakek zaman sekarang kan tidak berani, takut encok, takut aduh. Nah, itu karena tidak dijago dari muda. Rasulullah SAW itu sampai tua masih kelihatan muda. Ubannya saja ketika beliau wafat usia 63 tahun, tidak lebih dari 14 uban. Dalam sebuah riwayat 18. Ubannya itu bukan di kepala saja, termasuk yang di jenggotnya ini kalau dihitung di total tidak lebih dari 14. Bayangkan 63 tahun. Sekarang Pak 40 tahun baiklah putih. Ya, 50 tahun mulai jenggotnya putih. Ya, tapi itu nikmat dari Allah. Jangan dicabuti. Supaya kita ingat akhirat, karena uban ini adalah kata Rasulullah penerang, pelita bagi orang mukmin nanti di akhirat. Jangan dicabuti. Kalau dicabuti itu kita ragukan. Ada ya sudah tua gini pengen lagi masih dicabut-cabut. Apa dia nak nyari lagi apa dia itu? Sudahlah, kalau sudah tua sudahlah, ingat akhirat. Ya. Nah, kalau ini Rasulullah memang beda. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah rahimakumullah, pertama-tama kita harus belajar tentang Rasulullah. Yang kedua, setelah kita tahu bagaimana beliau, harus ada niat untuk kita laksanakan. Jangan sampai kita hadir majlis begini, tahu tadi Rasulullah romantis dengan istrinya, tahu Rasulullah bagaimana cara ibadahnya, lalu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan begitu umatnya. Harus ada niat. Kalau kita belum bisa laksanakan sekarang, minimal ada niat dulu. Masya Allah, Rasulullah sangat baik, sangat romantis, ibadahnya bagus. Pengenlah seperti Rasulullah. Minimal ada niat. Nanti meskipun dia ternyata belum bisa melakukannya, paling tidak sudah ada nih.
Tapi ya memang harus diikuti yang benar-benar. Niat yang sesungguhnya yang baik adalah ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, dia laksanakan. Berarti niatnya benar. Tapi kalau udah ada kesempatan belum saja dilaksanakan, berarti niatnya palsu, hoax lagi itu. Jadi harus benar-benar niat untuk kita laksanakan. Yang ketiga, yang pasti yang kita hadapi ketika meneladani Rasulullah SAW adalah harus memiliki kesungguhan. Ketika mengamalkan sunnah Nabi, tantangannya berat. Tantangannya berat. Banyak ujian. Kanan kiri disindir-sindir, ai cak soleh, cak wong soleh bae, disindir-sindir. Ngapa ke masjid terus? Kayak orang soleh saja. Padahal memang dia ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kita jangan malu kalau keluar pakai misalnya baju koko. Jangan malu kalau pas azan cepat-cepat kita ke masjid. Jangan malu kalau kita pergi kemana pakai peci. Kenapa kita malu? Selama hal itu tepat pada posisinya, laksanakan. Minimal kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah hadirin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang Allah turunkan untuk menjadi contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk pengamalan dari Al-Quran. Kalau kita ingin melihat bagaimana syariat itu diterapkan, bagaimana Al-Quran itu berlaku di alam wujud, bukan hanya sekedar bacaan, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita yang ingin meneladani Rasulullah SAW, siapa yang kita lihat bagaimana cara meneladaninya? Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh Anas tadi. Apapun yang ada di Rasulullah, dia anggap itu baik. Ada sahabat yang kalau jalan selalu berusaha jalan, gerakannya seperti Rasulullah. Kalau bicara berusaha bicaranya seperti Rasulullah. Itulah para sahabat Rasul yang merupakan murid-murid pertama yang benar-benar mendapatkan nasihat, mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW, sehingga menjadi manusia yang paling sempurna untuk umatnya Rasulullah SAW. Nah hadirin rahimakumullah, dengan peringatan maulid ini kita diingatkan kembali. Ya kita memang maulid ini cuma setahun sekali, tetapi Nabi Muhammad SAW sosoknya harus ada selalu di dalam benak kita setiap saat. Jangan kita mengingat Nabi itu cuma kalau datang Rabiul Awal, bukan. Memperingati kelahirannya mungkin setahun sekali tidak apa-apa, tetapi beliau sebagai seorang sosok contoh teladan harus ada di dalam diri kita, di depan mata kita setiap saat. Kita mau keluar rumah, ingat Rasulullah. Masuk rumah, ingat Rasulullah. Mau makan, ingat Rasulullah. Mau tidur, ingat Rasulullah. Kayak dalam lagu itu, Bu. Ya, apa? Ingat kamu. Mau makan, ingat. Nah sekarang kita ganti, jangan mau makan, ingat kamu, tapi ingat Rasulullah. Rasulullah kalau makan tangan kanan, baca bismillah. Sekarang ada orang sambil ngobrol minum tangan kiri, belum nggak baca bismillah. Ya, bagaimana dia mau bisa mendapatkan berkahnya dari Rasulullah SAW? Meskipun itu sepele mungkin. Ya, meskipun memang minum dengan tangan kiri tidak haram, meskipun itu tidak baik, memang tidak haram. Tetapi jangan sampai kita memegang piring sendok pakai tangan kiri. Ini bukan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidur, ingat Rasulullah SAW. Semuanya kita jadikan hidup kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu semoga kita nanti bisa bertemu Rasulullah. Sebelum kita wafat kita dipertemukan. Oh ini yang kita cintai, kita teladani. Kita lihat dalam mimpi-mimpi kita. Atau kita bisa diberikan kemudahan untuk bertemu beliau secara langsung. Dan nanti di akhirat tentu kita berharap bisa mendapatkan syafaat dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.